Hmm, Tajam, nyaman, dan enak dipandang, serta diperkenalkan pada Agustus 2018. Chipset Snapdragon 845, sudah Corning Gorilla Glass 5, baik depan maupun belakang, 2K OLED display, waterproof smartphone, 19 megapiksel kamera with object tracking autofocus, 4K XDR video, stereo speaker in front. Oke, ini adalah Sony XZ3 versi AU. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GN Review. Oke, kali ini aku mau bahas smartphone yang lagi ngetrend versi Jepang setelah 1 bulan pemakaian. Oh ya, ini aku beli di harga 2,3 jutaan batangan dengan kondisi cukup mulus dan pressure masih up. Pokoknya unitnya masih oke banget kok. Yuk, langsung aja kita bahas nih smartphone. Sumpah beneran, pertama kali ngelihat dan megang nih smartphone, gue langsung takjub. Bagaimana tidak, displaynya itu loh tajam banget dan nyaman di mata. Memang sih ini XZ3 masih sedikit menggembung dari XZ2 series yang lebih menggembung, biasa dikenal dengan susu bantal. Tapi gak apa-apa lah, yang penting di awal ngelihat langsung terpesona. Meskipun sedikit menggembung, tapi agak heran aja ya, letaknya fingerprint itu loh agak kagok. Masa fingerprint terletak di bawah kamera? Kadang kalau megang fingerprint suka salah, malah kamera yang kepegang. Jadi siap-siap aja sedia tisu untuk bersihin kamera. Oke, sekarang bagian desainnya. Untuk bagian depan dan belakang sudah dilindungi dengan kaca Gorilla Glass 5, dengan bagian atas bawah yang sudah stereo speaker, LED notifikasi terletak di pojok kiri atas, kamera depan pojok kanan atas disertai sensor LCD di sampingnya. Beralih bagian belakang, terdapat single kamera 19 megapiksel dengan fingerprint di bawah, serta LED flash dan laser autofocus sekaligus NFC. Layanan jaringannya sendiri aman ya, ini aku pakai Telkomsel dan ya memang sinyalnya nggak penuh, tapi it's okay. Sedangkan untuk bisa mengaktifkan layanan internet diperlukan pengaturan APN secara manual agar bisa digunakan. Set dulu APN di pengaturan sampai selesai. Dan ya, sistem layanan internet bisa digunakan. Untuk Android di XZ3 ini stuck berada di versi 10 tanpa ada sistem pembaharuan lagi, dengan patch terakhir di 1 November 2020. Untuk NFC nya bisa digunakan ya. Kita coba tes untuk menyalakan sebuah kamera. It's okay, nyala. NFC nya cukup responsif dan tanpa ada kendala apapun. Sedangkan baterai dari XZ3 ini memiliki kapasitas sebesar 3330 mAh yang mendukung sebesar 18 watt ketika dicas dari 5 ke 100%, kurang lebih memerlukan waktu 2 jaman. Sedangkan untuk screen on time-nya sendiri hanya mampu sampai 4 jaman saja dengan pemakaian normal, baik game, Facebook, serta Instagram, dan lain-lain. Sedangkan untuk kualitas stereo speakernya sendiri benar-benar ajib dan mantep guys. Clear dan nendangnya itu loh kerasa banget. Pokoknya gak mengecewakan kok. Suara speakernya bener-bener mantul.
Nah guys, untuk kualitas displaynya sendiri dalam melihat film benar-benar tajam dan colorful dengan resolusi 2K 1440 x 2880 pixel, bisa bikin mata betah nih. Soalnya benar-benar gimana ya, tajam, nyaman, bikin mata rileks, terutama buat nonton film nih. Nah, ini aku yakin udah pada banyak yang tahu ya untuk masuk kode service test, terutama smartphone Xperia. Kode ini dibuat untuk mengetes sekaligus mengecek kondisi smartphone apakah secara keseluruhan masih normal atau ada yang rusak. Kode tes ini bisa digunakan untuk tes touchscreen, apa ada dead pixel atau tidak, kondisi display karena ini smartphone jenisnya POLED, jadi sangat penting untuk mengecek apakah displaynya ada burn in atau tidak, pressure sensor yang biasa digunakan untuk mengecek masih kedap air atau tidak, baterai health test masih oke atau perlu diganti, dan ini indikasinya masih cukup oke ya. Ini smartphone sudah memiliki perlindungan IP6568 yang berarti bisa tahan air di kedalaman 1,5 meter dengan waktu maksimal 30 menit. Tapi sangat tidak disarankan loh ya, mengingat nih smartphone sudah lebih dari 2 tahun. Apalagi ini hanya sebatas seal karet, makin lama pasti akan bocor juga kok. Dan untuk nih HP ternyata masih bisa ya waterproofnya. Aku rasa untuk pemakaian sehari-hari masih cukup worth it ya. Respon displaynya cukup cepat dan nolak, bener-bener masih smooth banget, lancar, enak banget deh pokoknya. Untuk scroll menu maupun buka aplikasi terasa lancar banget. Buka sosial media terutama Facebook, kerasa banget semutnya. Untuk Instagram masih sama lancar dan berasa licin banget ya. Bahkan untuk ngetik saja tanpa miss loh, responnya sungguh cepat dan akurat. Pokoknya displaynya oke banget, terutama touchscreen-nya bener-bener tanpa jeda gitu loh, nolak, berasa smooth banget. Nah, untuk gamenya sendiri aku rasa masih worth it ya, meskipun ini chipset lama yaitu Snapdragon 845, dan aku tes coba bermain Mobile Legends dengan settingan rata kanan, hasilnya cukup lancar. Ya memang sih, meskipun kadang di tengah game sekitar kurang lebih 5 menitan FPS sedikit menurun karena panas, tapi it's okay kok, balik normal lagi asalkan di kondisi ruangan yang cukup memadai, bukan yang terlalu panas loh ya. Nah, untuk PUBG sama juga kok, lancar dan smooth banget dengan settingan smooth ekstrim.
Aku coba play di TDM, nolak kok. Touchscreen responsif dan no delay, apalagi ghost talk. Intinya masih cukup oke kok untuk PUBG. Memang sih untuk beberapa menit terjadi patah-patah karena panas mulai meningkat, rata-rata melebihi 50 derajat Celcius. Aku rasa masih cukup oke kok, asalkan tidak bermain di outdoor dengan suhu yang panas dan settingan mulai diturunkan. Mungkin akan lancar, mengingat juga ini kan chipset keluaran lama, jadi ya wajar aja. Berikut hasil foto dan video tes low lag dari Sony XZ3 tanpa editing dari aplikasi apapun. Ini real ya, diambil dari Sony XZ3 langsung, jadi tanpa editing. Oke guys, ini aku berada di mode video dari Sony XZ3 dengan resolusi Full HD. Bisa kalian lihat untuk kualitasnya bagaimana, kestabilan, even low lag-nya gimana. Oke, ini aku jalan ya. Coba sedikit lari. Oke, lumayan ya. Cukup stabil guys. Kita coba arahkan ke gelap. Dan hasilnya oke kok, lumayan ya. Oke. Oke, sekarang kita ganti ke resolusi 4K. Dan ini kita sudah berada di resolusi 4K. Kestabilannya gila, parah banget guys, goyangannya kerasa, even low lag-nya bener-bener gelap banget. Wah, nggak worth it ini untuk 4K di malam hari. Ini pakai mic dari HP ya, langsung tanpa mic eksternal. Oke, kita coba sampai ke perempatan. Oke, kita coba sekarang jalan agak cepat. Oke, sangat tidak stabil ya, kerasa banget getarannya, dan even low lag-nya parah banget ya guys. Berasa gelap dari Full HD 30 fps tadi. Oke guys, ini aku menggunakan resolusi Full HD dari kamera depan Sony XZ3. Gak bisa diharapkan guys, gelap banget, hitam, tapi cukup stabil ya untuk hasilnya. Nah, kalau ada cahaya ini cukup kelihatan banget ya noise-nya, tapi cukup stabil. Ini jalan agak cepat. Nah, bisa kalian nilai kualitasnya bagaimana, suaranya. Oke. Cukup stabil ya tapi. Oke. Jadi
Jadi gimana nih menurut kalian Sony XZ3 di tahun 2021 ini? Kalau aku worth it banget ya dengan melihat berbagai kelebihan yang diberikan. Tentunya masih layak dipakai kok. Berikut kelebihan yang dimiliki oleh ini smartphone. 2K OLED display, benar-benar tajam dan nyaman dipandang. Chipset Snapdragon 845. Ya, meskipun chipset lama, aku rasa masih oke kok. Stereo speaker, kualitasnya cukup jernih dan nendang. Pokoknya bisa diadu deh suaranya. Dengan smartphone zaman sekarang masih bisa ngimbangin kok. Waterproof, tapi sangat tidak disarankan main air ya, mengingat ini udah lebih dari 2 tahun umurnya. Desainnya unik, terutama bagian layarnya yang memberikan kesan menarik ketika dilihat dan digenggam. Sedangkan untuk kelemahannya nih smartphone, hanya single kamera, dimana sekarang sudah eranya triple kamera atau quad kamera. Rawan blokir image, jadi ini harus ekstra hati-hati ya guys ketika membeli. Harus dipertimbangkan terutama soal sinyal, karena ini smartphone jika sinyalnya nggak bisa, buat apa dipakai guys. Displaynya rawan pecah karena bentuknya unik dan ada sisi melengkungnya yang aku yakin jika jatuh sedikit saja pasti retak. Ya, itu tadi ulasan dan review mengenai Sony XZ3 versi Jepang setelah 1 bulan pemakaian. Mungkin ada yang mau menambahkan mengenai ini smartphone? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang akan membeli ini smartphone. Oke, sudah saatnya saya pamit dan undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.